Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 16 Januari 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadan Izin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap tempat pembuatan atau home industri narkotika jenis baru bernama Heavy Water di kawasan Jalan Rakyat Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dari pengungkapan ini petugas mengamankan 3 orang tersangka yang 1 diantaranya merupakan wanita. Inilah video amatir saat detik-detik penangkapan 3 orang tersangka pembuatan narkotika jenis baru bernama Heavy Water yang akan diedarkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas yang memperoleh informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy atau menyamar sebagai pembeli. Para tersangka memasarkan barang haram ini melalui informasi dari mulut ke mulut dan menggunakan perantara ojek online setiap pengantaran barang untuk memutus jejak. Berkat kesigapan petugas, ketiga tersangka yakni WK, BT, dan seorang wanita yakni MD akhirnya dapat diringkus petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan para tersangka telah melakukan bisnis haram ini sejak 2 bulan terakhir dan menjualnya dengan harga 5 juta untuk 1 kemasan saset narkotika jenis Happy Water. Narkotika jenis Happy Water ini merupakan narkotika yang merupakan campuran dari sabu, ekstasi hingga ketamin lalu dikemas dalam kemasan saset untuk dipasarkan. Narkotika jenis Happy Water. Ya, Happy Water ini ya sesuatu yang mungkin di Sumatera Utara di Kota Medan adalah sesuatu yang baru. Ya, adapun kronologis penangkapannya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat ini ada pembuatan jenis narkotika jenis Happy Water. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati. Untuk mengaburkan pembunuhan yang dilakukan tersangka NM terhadap korban Ernawati yang merupakan istri pelaku dengan dalih istri melakukan bunuh diri. Akhirnya terbongkar dengan adanya kecurigaan polisi ditambah dengan hasil visum rumah sakit. Upaya licik pelaku NM yang menghabisi istrinya sendiri akhirnya terbongkar dengan adanya hasil visum dari rumah sakit. Kejadian berawal saat Ernawati ditemukan tewas di rumahnya di Dusun 2 Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Seirampah. Laporan yang masuk ke polisi bahwa korban meninggal karena gantung diri. Namun penyelidikan awal yang dilakukan kepolisian menemukan kejanggalan adanya lebam di sekujur tubuh korban. Untuk memastikan kematian tersebut, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Sulaiman untuk dilakukan visum luar. Dari hasil tim dokter, korban meninggal bukan karena gantung diri, melainkan adanya benda tumpul dan lebam tubuh hingga mengakibatkan kematian. Upaya interogasi polisi terhadap suami pelaku membuahkan hasil dengan mengakui perbuatannya. Kapolsek Firdaus AKP Andi Sujendral didampingi Kasih Humas IPU Edward Sidauruk mengatakan motif pelaku pembunuhan istrinya karena kerap dituduh selingkuh sehingga pelaku jengkel dan membunuh Ernawati dengan melilitkan kabel ke leher korban. Bukan tidak ditemukan adanya tanda-tanda gantung diri. Setelah itu kita mengamankan suami daripada korban ke Polsek Firdaus. Dari hasil interogasi kita dapatkan keterangan dan diakui oleh tersangka bahwasanya pelaku pembunuhan itu adalah suaminya. Motifnya adalah sakit hati. Jadi selama ini kerap si suami ini dituduh selingkuh oleh istrinya. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 340 Junto 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat bahu jalan amblas, 1 unit truk tronton bermuatan 30 ton serat kelapa sawit terguling ke dalam parit di Jalan Lintas Sumatera Batubara.
Truk tronton dengan nomor polisi BK8686CB ini terguling di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Selasa pagi. Sopir truk Satria mengatakan rencananya ia akan membawa serat kelapa sawit dari Seibalai untuk dihantar ke gudang di Desa Siparepare. Tiba di lokasi kejadian, truk yang dikemudikannya mengalami kerusakan di bagian selang kemudi sehingga ia memarkirkan truk ke bahu jalan untuk melakukan perbaikan. Setelah perbaikan selesai, Satria kemudian memajukan truk namun tiba-tiba truk miring ke kiri karena bahu jalan amblas hingga akhirnya truk terguling ke dalam parit. Kemudian habis betulkan truk mau maju terus ambles tanahnya ini langsung jatuh gitu. Enggak, mereng dulu dia, turunlah saya supaya makin mereng batu turapnya ini pecah. Akibat kejadian itu, pagar kantor Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab Batubara roboh sepanjang 10 meter karena tertimpa badan truk. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini masih ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Sementara itu, jalan kabupaten penghubung sejumlah desa di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal rusak parah karena jalan hot mix yang dibangun sejak beberapa tahun lalu sudah menjadi bebatuan dan ditutupi lumpur material longsor. Sepanjang 12 km jalan kabupaten penghubung Desa Simpang Tolang Julu, Desa Ujung Marisi, Sibio-Bio, Pagar Gunung, dan Desa Batahan di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal rusak parah sehingga sulit dilalui. Dari 12 km tersebut, 5 km kondisi yang terparah berada di tanjakan Desa Simpang Tolang Julu, Jalan Desa Sibio-Bio, dan jalan menuju Pagar Gunung. Kerusakan jalan ini akibat termakan usia yang sudah lama tidak ada perbaikan, yang menyebabkan badan jalan sudah dipenuhi batuan, digenangi air akibat drainase yang tersumbat, serta sejumlah titik badan jalan tertutup material lumpur longsor. Akibat kondisi jalan rusak ini, akses transformasi masyarakat menuju pusat perbelanjaan di Pasar Kota Nopan bertambah sulit dan meningkatnya ongkos bagi masyarakat yang menggunakan transformasi mobil angkutan. Untuk mengangkut hasil pertanian dan juga bagi siswa yang bersekolah di pusat kota, tidak jarang juga masyarakat yang melintas dari ruas jalan ini sering mengalami kecelakaan, terutama malam hari saat tidak ada penerangan. Kondisi jalan ke Pagar Gunung saat ini sangat rusak parah. Dari 12 km jalan ada sekitar 5 km yang rusak, yaitu dari Desa Sibio ke Pagar Gunung. Kondisinya sangat parah karena batu-batunya sudah hancur dan mengakibatkan longsor mudah dan jalan sebagian sudah jadi tanah. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah memperbaiki kembali jalan akses menuju sejumlah desa di Kecamatan Kota Nopan ini sehingga mempermudah masyarakat untuk beraktivitas. Pemirsa, kuota pupuk urea dan NPK bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Toba pada tahun ini berkurang sekitar 10 hingga 11% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Pemerintah Kabupaten Toba akan tetap mengantisipasi terjadinya kelangkaan atau kekurangan pupuk bersubsidi dalam menghadapi musim tanam tahun ini. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Togap Hasaulan Sitorus menyebutkan total kebutuhan pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Toba untuk tahun 2024 sekitar 4.282 ton atau sekitar 40% dari total kebutuhan. Dan pupuk NPK subsidi 3.616 ton atau sekitar 40% dari total kebutuhan para petani. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, kebutuhan pupuk urea bersubsidi sebanyak 7.465 ton atau sekitar 50% dari kebutuhan. Dan pupuk NPK 4.994 ton atau sekitar 40% dari kebutuhan para petani. Togap menambahkan kepastian mengenai jumlah pengurangan kuota pupuk bersubsidi berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Ketentuan tersebut dituangkan menjadi dasar dari SK Bupati Toba nomor 716 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang alokasi pupuk bersubsidi menurut jenis pupuk untuk dialokasikan di setiap kecamatan. Kuota pupuk bersubsidi masih jauh diharapkan dengan luas lahan persawahan di Kabupaten Toba sekitar 17.231 hektar. Namun pemerintah Kabupaten Toba berharap ada penambahan dari rencana optimalisasi pemanfaatan alokasi pupuk subsidi sebanyak 2,5 juta ton dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Togop menyarankan kepada para petani yang ada di Kabupaten Toba agar kekurangan pupuk subsidi kali ini dapat disiasati dengan menggunakan pupuk organik dan jangan hanya menggunakan pupuk kimia saja. Jadi kalau kita perhitungkan, kita bandingkan dengan tahun 2023, kita ada penurunan alokasi pupuk dari pemerintah pusat. Ya, kalau untuk tahun 2023, Kabupaten Toba itu mendapatkan alokasi pupuk sebanyak 7.465 ton. Ini sekitar 50% dari kebutuhan untuk urea. Untuk NPK 4.994 ton atau sekitar 40% dari kebutuhan masyarakat di Kabupaten Toba. Nah, berarti ada penurunan dibanding dengan tahun 2024. Pemirsa, informasi lainnya datang dari pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin yang mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumut dan menyebutkan BPKP sebagai mitra strategis Pemprov Sumut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian disampaikan PJ Gubernur Hasanuddin pada acara pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Medan sore kemarin. Farid Firman dikukuhkan menggantikan Queen Hatmaka yang menjadi Kepala Perwakilan BPKP Riau. Pada kesempatan tersebut, Hasanuddin menyebut BPKP sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu ia mengajak Kepala Perwakilan BPKP Sumut yang baru untuk terus melanjutkan sinergi dan hubungan yang baik. Dikatakan Hasanuddin, BPKP juga berperan membangun, mengembangkan, dan membina aparat internal pemerintah daerah sesumut, sehingga kapasitas aparat internal pemerintah daerah sesumut terus meningkat. Untuk itu Hasanuddin mengungkapkan pemerintah Sumatera Utara akan terus menjadikan BPKP sebagai rujukan dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Seli Salamah mengatakan, pengawas BPKP mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Seli pun memaparkan capaian makro Provinsi Sumut yang menurutnya positif, diantaranya pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2023 berada pada angka 4,94%. Indeks pembangunan manusia 75,13 hingga prevalensi stunting yang sudah menyentuh angka 21%. Seli juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut khususnya Pemprov yang menggunakan anggarannya untuk menurunkan inflasi secara year on year. Inflasi Sumut tahun 2023 berada pada angka 2,25%. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,81%. Pemirsa, 63 perguruan tinggi swasta dari 206 PTS di Sumatera Utara mendapatkan anugerah pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI tahun 2023 dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 Sumut di Medan kemarin. Penganugerahan 135 pelaporan SPMI ini bertujuan untuk melihat sejauh mana indikator keberhasilan dari masing-masing perguruan tinggi swasta dan sebagai tolak ukur untuk menuju universitas yang unggul. Selain itu untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, mutu prodi, mutu lulusan dan mutu dosen yang ada di lingkungan LL Dikti Wilayah 1. Adapun peraih penghargaan kerjasama terbaik untuk universitas dalam hal pelaporan SPMI diberikan kepada 7 perguruan tinggi swasta, yakni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Stikes Mitra Husada Medan, Stikes Asifa Kisaran, Institut Teknologi Sawit Indonesia, dan Universitas Prima Indonesia. Penghargaan program studi unggul diberikan kepada UNSU, UNPAP, UMI, Universitas Medan Area, UNPRI, Institut Kesehatan Deli Tua, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Untuk jenjang Politeknik terbaik 1 diraih Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, kategori penetapan dari Akademi, juara 1 diraih Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada. Untuk jenjang sekolah tinggi kategori penetapan, juara 1 diraih Stikes Asifa Kisaran. Jenjang institut kategori penetapan diraih Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
Universitas Dharma Agung Medan memperoleh penghargaan pada kategori penetapan untuk jenjang universitas. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara Profesor Saiful Anwar Matondang mengatakan, melalui penganugerahan ini dapat mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik dan perbaikan mutu berkelanjutan yang kuat dan seimbang. Semua kegiatan kampus selama 2023 kita kaitkan dengan penilaian akreditasi. Jadi satu adalah SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kemudian yang saya sampaikan tadi, barulah kita dinilai oleh eksternal, Lembaga Akreditasi Mandiri dan BAN-PT. Dan syukur alhamdulillah di 2023 ada 30 perguruan tinggi di wilayah 1 Sumatera Utara, ada 30 program studi yang mendapat unggul, yang tadinya belum ada. Dulu A, tapi unggul itu di atas A. Rektor Universitas Dharma Agung Dr. Muhammad Ansori Lubis mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penerimaan penghargaan pada kategori penetapan untuk jenjang universitas dari LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Pada hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi Sivitas Universitas Dharma Agung karena pada hari ini kita mendapat salah satu penghargaan dari LL Dikti mengenai SPMI, dan tentu ini berkat dukungan kerja keras semua komponen yang ada di Universitas Dharma Agung. Dan dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Perguruan Dharma Agung Bapak Partai Siregar, Sarjana Hukum yang selalu memberikan dukungan, dan begitu juga kepada Ketua Senat Universitas Bapak Asosiat Profesor Dr. Gom TP Siregar SHMH yang selalu memberikan masukan-masukan kepada kami untuk perbaikan kinerja Universitas Dharma Agung sehingga di masa depan lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua komponen yang ada di Universitas Dharma Agung, dan tentu ini merupakan evaluasi bagi kita untuk selalu melakukan audit mutu setiap akhir tahun sehingga kita bisa mengetahui apa kekurangan-kekurangan kita yang akan diperbaiki untuk masa depan. LL Dikti Wilayah 1 Medan pada tahun 2023 sudah memiliki 30 program studi yang unggul. Pemirsa, keberadaan Perkumpulan Amal Bakti atau PAB sebagai organisasi sosial telah dirasakan kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, yakni melalui pelayanan di dunia pendidikan demi terwujudnya generasi yang cerdas, kuat, dan generasi yang siap bersaing di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 68 tahun bukanlah waktu yang singkat, karena selama itu pula keberadaan PAB sebagai organisasi sosial telah memberikan kontribusinya dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikatakan Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Citra Effendi Capa pada perayaan HUT ke-68 PAB di Hotel 4 Point Medan. Sementara itu, Ketua Umum PAB Sumut Ade Wiharto membenarkan PAB telah mendirikan 87 sekolah dan 1 perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Amal Bakti STKIP AB. Para pendiri PAB telah menginspirasi berdirinya 87 sekolah dengan 30.000 siswa, 2.700 guru dan ratusan ribu alumni yang sudah banyak tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sementara itu dilanjutkan STIK AB telah memiliki gedung perkuliahan. Gedung perkuliahan STIK AB sudah dipakai dengan biaya yang sudah dikeluarkan 3,5 miliar rupiah dengan luas tanah 2 hektar. Berkat bimbingan pembina Musa Rajeksa dan rekanan lainnya, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, STIK AB telah terakreditasi B. Di 68 tahun, kita berharap dan bercita-cita untuk bisa mengembang dan mengamanahkan pendidikan secara nasional dan mengembangkan perguruan tinggi secara level. Mudah-mudahan ini akan tercapai. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyikapi di 68 tahun yang lalu dengan perkembangan sampai sekarang. Semoga mereka akan tetap tabah, tetap kuat, dan tetap jaya untuk bisa mengemban PAB ke depan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PAB Musa Rajeksa mengatakan semangat PAB untuk terus mengembangkan sayap di dunia pendidikan patut diapresiasi dengan harapan PAB yang saat ini telah memiliki perguruan tinggi dan sekolah PAB tersebar di kabupaten kota sesumut. Anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Arifin Johar Husin mengatakan keberadaan PAB yang awalnya ingin meningkatkan taraf hidup para buruh dan anak-anaknya telah terwujud sehingga PAB telah mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Dr. Andes Harman Sarbani mengatakan pengurus PAB juga memberikan hadiah umroh lewat Lucky Draw kepada sejumlah kepala sekolah dan guru. Panitia perayaan HUT ke-68 PAB juga memberikan hadiah kepada para pemenang lomba MTQ tingkat SD, SMP, dan SMA, sholawat tingkat SD, SMP, dan SMA, lomba Mars PAB tingkat SD, SMP, SMA, dan guru, kemudian lomba baris berbaris tingkat SMP, SMA, dan guru, senam kolaborasi, lomba kompetensi, dan olimpiade tingkat SD, SMP, dan SMA. Kesan dan harapannya tentu sebagai rasa syukur terhadap founder-founder PAB, maka ke depan semua warga PAB khususnya para guru agar benar-benar menjalankan amanah ini untuk tetap mencerdaskan anak bangsa menjadi guru yang profesional, kemudian guru yang benar-benar bisa menjadi contoh membuatkan karakter yang terbaik buat anak didiknya. Pemirsa, maskapai Qatar Airways membuka layanan penerbangan komersil Bandara Kuala Namu Doha International Airport Qatar. Pembukaan rute dilakukan langsung pihak Qatar Airways didampingi Kedutaan Qatar dan pihak Kedutaan Indonesia untuk Qatar. Pembukaan penerbangan perdana Qatar Airways rute Doha Kuala Namu berlangsung di ruang tunggu keberangkatan penumpang internasional di Terminal Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Pembukaan ini disaksikan sejumlah pejabat PT Angkasa Pura Aviasi sebagai pengelola Bandara Kuala Namu. Selain itu juga dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata Pemprov Sumut, Otoritas Bandara, Imigrasi, Bea Cukai, dan undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan tradisi water salute pada pesawat Qatar Airways sebagai pembukaan layanan perdana. Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai mengatakan, pembukaan rute baru maskapai Qatar Airways ini adalah yang pertama untuk membuka koneksi Kuala Namu Doha Airport Qatar. Adapun frekuensi penerbangan dilakukan 3 kali dalam 1 minggu menggunakan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 787 dengan kapasitas penumpang 254 orang. Sementara itu Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf Cecep Rukendi mengatakan pihak Kemenparekraf berkomitmen terhadap target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 14,3 juta untuk tahun 2024. Kami dari Kementerian Parekraf itu sangat peduli terkait dengan ketersediaan kapasiti penerbangan internasional karena data statistik BPS menunjukkan bahwa hampir 70% ya wisatawan mancanegara itu datang ke Indonesia itu melalui pesawat udara. Jadi kalau kita mau meningkatkan jumlah wisman dari yang sekarang sudah hampir 11 juta ya, dan tahun ini menjadi 14,3. Peningkatan kapasitas penerbangan internasional adalah kunci sukses mengingat sekitar 70% wisatawan mancanegara tiba di Indonesia melalui pesawat udara. Pembukaan rute internasional maskapai Qatar Airways salah satu bagian upaya mempromosikan wisata di Indonesia ke mancanegara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Sumatera Utara dan Aceh. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, salah satu hal terpenting untuk mensukseskan pemilu adalah tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu. Bagaimana gambaran literasi masyarakat akan pemilu kita? Kini kita akan membahas bersama dua narasumber yang luar biasa dan telah hadir melalui link Zoom TVRI Sumatera Utara, yaitu Ibu Dwi Endah Purwanti selaku Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan juga Bapak Sunarji Harahap MPD selaku akademisi. Selamat sore Bu Endah dan juga Pak Sunarji. Selamat sore Kak Putri, selamat sore Bang Kariman.
Baik, kita terlebih dahulu kepada Ibu Kadis, Ibu Kepala Dinas Provinsi Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dwi Endah Purwanti. Ibu bagaimana melihat pandangan literasi, khususnya literasi pemilu untuk menjelang demokrasi, pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, Ibu? Oke, terima kasih Kak Putri. Saya mencoba untuk memandangnya dari sisi literasi secara umum ya. Literasi secara umum bahwasanya sebenarnya tingkat literasi masyarakat Sumatera Utara itu dapat dikategorikan pada level sedang. Kita berada pada di atas nasional. Nasional itu nilai tingkat kegemaran membaca kita atau tingkat literasi kita itu adalah 66,77, sementara Sumatera Utara mencapai 67,01. Artinya kita secara literasi masyarakat Sumatera Utara saya yakin dengan tingkat literasi yang tinggi ini memiliki tingkat pemahaman terhadap pemilu yang cukup baik. Baik. Pak Sunarji. Ya. Pak Sunarji, pandangan akademisi sendiri terkait dengan literasi masyarakat akan pemilu seperti apa, Pak? Kita tidak bicara hanya dalam konteks mahasiswa, tapi seluruh masyarakat. Kaitannya bagaimana kemudian pemilu bisa sukses begitu, Pak? Ya, kaitan dengan literasi ya untuk pemilu ini mungkin kita bisa dapat gambaran dari pemilu yang kita lakukan pada 5 tahun sebelumnya, ya, di mana pada pemilu tahun sebelumnya itu tentunya sekitar 81% ya, paling tidak di tahun 2020 sebelumnya ya 2024 2019 ya itu mengalami kenaikan dari 70% ke 81, dan saat ini saya lihat ini akan dan tentunya kita saat ini tentunya akan melihat bagaimana kerja-kerja dari KPU untuk bisa bagaimana meningkatkan literasi. Dalam hal ini saya lihat perkembangan literasi pemilu ini masih minim ya. Persentase untuk Kota Medan itu kalau kita lihat, kalau gambaran dari Kota Medan pada masa wali kota kemarin itu 46%. Artinya tidak sampai target dari 77% yang itu dari secara nasional. Sehingga ini harus kerja keras dari KPU bagaimana untuk bisa memberikan sosialisasi ya, dan juga pemahaman, kesadaran untuk bagaimana pemilih itu masyarakat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Baik, kita kembali kepada Ibu Dwi Endah Purwanti. Bu melihat bahwa literasi di Kota Medan, khususnya untuk masyarakat Kota Medan, ini sangat rendah untuk literasi sendiri. Namun menurut pandangan Ibu selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, bagaimana pemahaman literasi khususnya masyarakat menanggapi pesta demokrasi tahun 2024 ini, Bu? Saya melihatnya dari respon masyarakat yang saat ini ya dengan beberapa agenda yang sudah ditetapkan oleh KPU, nampaknya masyarakat cukup responsif. Tetapi nanti kembali kepada seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarji tadi, bagaimana KPU ini bisa mensosialisasikan hal-hal penting yang terkait dengan pemilu, bagaimana memahamkan masyarakat apa arti pemilu itu bagi masyarakat, peran serta masyarakat, kedaulatan rakyat. Yang ini merupakan pengejawatan dari kedaulatan rakyat bahwa ternyata kekuasaan tertinggi di Republik kita ini adalah berada di tangan rakyat. Inilah kesempatan rakyat untuk menyampaikan, untuk memilih wakil-wakilnya, untuk menitipkan aspirasi-aspirasinya. Ini kan tergantung kepada apa yang dilakukan oleh KPU kita. Tetapi saya berkeyakinan kita ini, apalagi pemilu tahun ini agak spesial ya, karena kita dilakukan serentak, baik pilpres maupun pileg dari mulai tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, yang ini kita harapkan akan menjadi momen untuk menebalkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Ini kita sangat-sangat berharap kembali yang dikatakan Pak Sunarji pada kinerja KPU kita, tetapi saya juga tetap berkeyakinan bahwasanya masyarakat Sumatera Utara memiliki pemahaman dan memiliki semangat untuk mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, tapi melihat ini Bu, kan sekarang banyak sekali untuk pemilih pemula. Bagaimana untuk meningkatkan literasi khususnya bagi generasi Z saat ini, Bu? Ya,
Ini saya lihat beberapa momen memang KPU juga sudah melakukan pendekatan kepada generasi Z atau Gen Z kita, bahwasanya apa arti pemilu bagi setiap warga negara itu sudah dilakukan pemilu, walaupun memang ini nampaknya Pak Sunarji ya ini kurang apa ya istilahnya, harus diperbanyak lagi, masih ada kesempatan harus frekuensinya ditingkatkan lagi. Ini sekarang ini anak Gen Z kita ini kan sudah apa ya, sudah membutuhkan cara-cara yang lebih interaktif begitu ya dengan sosialisasi pemilu ini. Seyogyanya ini segera dilakukan oleh KPU, segera membuat kreativitas dan inovasi bagaimana bisa mendekati kelompok-kelompok usia pemilih pemula ini agar mereka nantinya aktif, mereka nantinya menggunakan hak suara mereka datang ke TPS sehingga meningkatkan jumlah pemilih kita sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Pak Sunarji, kita mau tanya kembali Pak, kalau tadi Bapak mengatakan masih menemukan mungkin lemahnya atau mungkin rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait dengan pemilu, begitu. Namun apa sebenarnya kendala selama ini Pak sehingga membuat masyarakat mungkin kurang memiliki keinginan untuk melek akan politik begitu? Ya, dengan kita lihat banyak faktor-faktor yang terjadi ya dalam literasi politik yang rendah di khususnya kita di Kota Medan, bahkan secara kalau kita lihat nasional, ini tentunya kita satu faktornya adalah kesadaran dari warga kita ya, yang inilah perlu ada sosialisasi dilakukan oleh KPU. Kita sangat riskan saat sekarang ini saya lihat di sepanjang Kota Medan khususnya itu hanya tertempel paling tidak ya baliho-baliho para caleg, para capres. Tapi kita tidak ada menjumpai itu langsung dari KPU yang berupa spanduk yang itu bertuliskan 14 Februari untuk jangan lupa memilih. Paling kalaupun ada itu pas di kantor KPU-nya, baik itu KPUD maupun provinsi. Ini yang menjadi pesimis saya. Sampai sekarang udah tinggal hampir sebulan waktu kita, tapi sosialisasi itu masih minim saya lihat. Saya takutnya nanti ini tadi ya akan mengalami penurunan yang kita kemarin 46% pada waktu pemilihan wali kota. Inilah tugas berat dari KPU untuk bisa memberikan sosialisasi dan kesadaran pemilih tadi, warga negara untuk bisa memilih gitu. Karena betapa pentingnya pemilih ini menunjukkan kualitas dari demokrasi Indonesia, kualitas pemimpin yang akan kita pilih. Bagaimana kalau kita mau pemimpin kita bagus atau juga betul-betul berintegritas sedangkan pemilihnya sangat minim ya, ininya jadi PR. Dan yang kedua adalah dari sisi ekonomi, warga negara kita ini pesimis ya, artinya dia kalau kita lihat dari sisi ekonomi bagaimana tentunya orang ketika ditanya ya ini kita pemilih seperti ini gitu ya, tapi ternyata mereka menganggap lebih saya sibuk untuk cari makan atau juga berbisnis sebagainya. Artinya mereka tidak ada semacam edukasi yang diberikan bagi orang-orang pihak dari penyelenggara KPU tadi tersebut untuk bisa terjun juga di kecamatan-kecamatan, bahkan sampai ke tingkat BPS untuk bisa menjemput sosialisasi ini ke masyarakat. Jadi tentunya orang berpikir ya masih pesimis, gitu-gitu saja sih, saya tidak ada perubahan. Inilah perlu yang harus kita berikan mindset ya, berubah bagaimana pemilih ini betul-betul aktif dan bagaimana bisa memberikan suaranya pada saat tanggal 14 Februari nantinya. Ibu. Ya. Bu Duyenda Purwanti. Halo, ya Mbak, agak terputus ya. Oke. Bu Ena, tadi kalau kita dengar sedikit paparan yang disampaikan oleh Pak Sunarji mengatakan bahwasanya memang banyak hal yang membuat masyarakat kurang pemahamannya akan pemilu. Salah satu mungkin penyelenggara juga kurang kurang lebih responsif begitu ke masyarakat yang khususnya mungkin di desa atau di kecamatan-kecamatan. Seperti apa tanggapannya Bu? Apakah memang melihat tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri kan sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada begitu? Silakan. Ya memang kalau ini berarti saya harus ini kinerja lembaga lain ya. Tetapi kalau saya berkeyakinan sebenarnya KPU itu kan sudah memiliki standar
SOP masing-masing yang itu mungkin sudah mereka lakukan, hanya saja mungkin memang kita harus membantu. Artinya di level masyarakat sendiri kita juga harus aktif membantu mengedukasi terutama tadi yang dikatakan pemilih-pemilih pemula ini yang mereka baru pertama kali, bahkan saya yang sangat menarik itu apa yang disampaikan oleh Pak Sunardi, bagaimana kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik kalau prosesnya itu kita tidak maksimal kita lakukan. Masih ada waktu, nanti kita berharap kita bersama-sama mendorong KPU kita, mendorong tim-tim atau pihak-pihak yang terkait dengan pemilu ini untuk bekerja lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi, karena ini memang kesempatan kita sebagai warga negara untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan daerah yang kita lakukan di Indonesia ini. Sehingga kita harus sama-sama, bahkan kita kalau saya selalu pegiat ini, ayo kita bantu fungsi KPU, kita bantu untuk sosialisasi, kita bantu, walaupun memang saya yakin mereka juga sudah memiliki standar-standar yang sangat baik yang itu mereka lakukan. Mungkin sedikit Bu Dwi terkait dengan kesimpulan ataupun harapan ya agar pesta demokrasi di tahun 2024 berjalan dengan baik. Harapannya kembali saya mengharapkan kita semua masyarakat bisa menggunakan hak suara kita. Ini adalah kesempatan bagi kita. Ini adalah wujud kedaulatan rakyat yang ada di Republik ini, ya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Inilah kesempatan kita memilih pemimpin-pemimpin yang kita harapkan bisa membawa aspirasi kita, mewakili diri kita untuk menentukan arah pembangunan di Sumatera Utara dan di Indonesia. Baik, untuk Pak Sunarji sedikit kesimpulan untuk dialog Zoom kali ini, Pak Sunarji, silakan. Ya, pemilu ini kan tentunya kita sudah tahu bersifat luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, sehingga ini kita harapkan KPU sebagai penentu dalam nantinya untuk pemimpin nantinya diharapkan tentunya harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai sifat dari pemilu kita tadi. Sehingga diharapkan dengan partisipasi politik yang tentunya dari warga negara kita harapkan mampu untuk bisa tentunya mereka itu tidak ada semacam intimidasi, ya, pemaksaan dalam menggunakan hak pilihnya. Jadi memang diberikan kebebasan untuk mereka menggunakan hak pilih. Dan tentunya saya berharap kepada warga masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan tingkat Republik Indonesia, inilah momentum kita, ya, kesempatan kita dalam untuk bisa betul-betul menentukan pemimpin-pemimpin kita yang itu untuk bisa kita lihat progresnya ke depan 5 tahun ke depan. Sehingga kita akan harapkan bagaimana Indonesia ini menuju yang lebih baik tentunya dengan bagaimana kita memilih, ya, datang ke pos-pos masing-masing. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, dan juga terima kasih kepada Bapak Sunarji Harahap MPD selaku akademisi, dan selamat sore. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Video viral yang menayangkan salah seorang oknum PNS berinisial DBB yang bekerja di salah satu puskesmas Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, diduga melakukan pelanggaran pemilu terkait netralitas PNS maupun ASN dengan turut serta dalam mendukung salah satu calon legislatif. Hal ini terjadi pada saat syukuran Tahun Baru Muda-Mudi pada Rabu 3 Januari 2024 di Dusun Pardobuan Nauli, Desa Gelamsei, Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut keterangan salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan pada saat panitia syukuran Tahun Baru memanggil dan mempersilahkan masuk untuk undangan dari rombongan tim pemenangan salah satu calon legislatif. Ternyata ada salah seorang oknum PNS ikut bersama rombongan tersebut dan berdiri bersama-sama. Pada saat tim pemenangan dari salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten untuk menyampaikan doa dan dukungan terhadap calon legislatif yang didukungnya. Selanjutnya mengambil lelang yang sudah dipersiapkan panitia. Adapun oknum PNS tersebut berinisial DBB yang bekerja di salah satu puskesmas di Bandar Kalipah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwas Kecamatan Bandar Kalipah melalui Koordinator Divisi Pelanggaran
Idu Rudianto Batubara mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah memanggil oknum PNS tersebut untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran sesuai dengan video yang ada. Ditegaskan terkait adanya pelanggaran pemilu 2024 yang dilakukan baik dari masyarakat, ASN, kepala desa, perangkat desa, BPD maupun BUMN akan ditindak tegas dengan humanis agar pemilu 2024 ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. Kami dari pihak Bawaslu Kecamatan Mandalika akan melakukan penelusuran terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN atau PNS untuk mencari informasi lebih akurat untuk nantinya bisa kami tindak lanjuti jenjang yang berikutnya. Kemudian setelah itu kami akan melakukan pemanggilan ataupun mengundang unsur-unsur yang terkait di dalam, termasuk oknum yang melakukan baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang tidak mengindahkan Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Pemilu 2017 tentang netralitas ASN. Pemirsa, proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu serentak 2024 di Kabupaten Karo selesai sesuai target selama 6 hari dengan melibatkan 234 orang tenaga harian lepas. Penyortiran dan pelipatan atau sorlip surat suara sebanyak 1.533.415 surat suara yang diterima KPUD Kabupaten Karo selesai dilaksanakan oleh petugas yang perekrutannya dari e-katalog. Setelah pengarahan dan pemeriksaan ketat oleh Polres Tanah Karo, petugas sorlip melakukan pelipatan secara kelompok. Sorlip berjalan tanpa kendala dan selesai selama 6 hari dari estimasi waktu 8 hari yang ditargetkan. Ketua KPUD Kabupaten Karo Rendra Gaule Ginting mengatakan sorlip surat suara Senin kemarin terakhir pelipatan surat suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Karo 5. Saat ini masih dilakukan penjumlahan real, jumlah sortir, lipat, setting, checking, dan packing. Selanjutnya sesuai tahapan surat suara didistribusikan ke PPK dan PPS atau yang tersebar di seluruh Kabupaten Karo. Pelipatan ini apa yang mohon kita kepada KPU ini, Pak? Tentu tahapan berikutnya sesuai regulasi kan setelah pelipatan ini kan KPU bertugas melakukan pengepakan, memasukkan logistik termasuk surat suara dan alat-alat yang lain pendukung untuk dimasukkan ke kotak suara. Itu namanya pengesetan dan sebagainya, baru H-7 kata teman-teman KPU dikirim ke kecamatan dan ke desa dan ke TPS. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gembar Tarigan menyatakan bahwa surat suara rawan disalahgunakan karena itu diintensifkan pengawasan sejak awal. Sejauh ini sampai tahapan sorlip berjalan dengan aman dan juga lancar. Proses pelipatan surat suara sesuai dengan target kita ini hari ke-6 sudah selesai. Jadi proses pelipatan surat suara sudah selesai semuanya. Tetapi ada beberapa yang rusak, nanti ini akan kita laporkan dan kita minta gantinya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah checking dulu. Setelah checking, baru kita setting dia, baru kita packing. Ya, artinya logistik itu nanti ada yang di dalam kotak surat, di dalam kotak, ada yang di luar kotak. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 17 Januari 2024 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 17 Januari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Nias Barat, Nias Utara, dan Gunung Sitoli. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandaling Natal, dan sekitarnya.
Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibulga, Simalungun, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 15 Januari 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 17 Januari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Ramadhan izin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.